semuanya, kembali lagi di program TTS Tanya Tenaga Psikolog. Kali ini saya nggak sendirian nih, karena biasanya sendirian terus. Sekarang saya ditemani sama teman-teman saya. Kita kolaborasi dengan Mas Albutosa. Halo. Hai. Assalamualaikum. Juga teman-teman dari Jendela Sekolah. Hai. Oke, kali ini temanya sangat menarik nih teman-teman semua. Kita akan membahas terkait trauma pada anak. Dan yang nggak kalah penting, kita punya bintang tamu yang sangat spesial juga, yaitu Ibu Tri Yulike selaku psikolog klinis anak. Hai, selamat pagi. Selamat pagi Bu Tri Yulike. Sudah sarapan nih? Alhamdulillah. Oke, temanya menarik banget. Kita akan bahas terkait traumatik pada anak. Karena kan seringnya itu trauma bisa ditimbulkan dari lingkungan di luar rumah ataupun dari rumah itu sendiri gitu ya. Artinya mungkin dengan pola asuh orang tua atau mungkin hubungan dengan adik kakak yang kurang akrab sehingga punya perasaan trauma nih si anak gitu. Boleh nggak sih Mbak? Aku manggilnya lebih akrab dipanggil Mbak Yayang, boleh nggak sih? Boleh. Besti. Mbak Yayang gitu ya. Mbak Yayang boleh nggak sih jelasin sedikit terkait trauma itu sebenarnya kayak apa sih gambarannya? Oke. Jadi sebenarnya kayak trauma itu sendiri adalah sebuah kondisi seseorang ketika dia menghadapi pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, itu dia tidak bisa memproses hal tersebut gitu kan. Jadi kalau pada anak-anak ya, dengan itu terkadang bisa terbawa hingga dewasa yang akhirnya bisa memunculkan respon-respon yang tidak sesuai gitu, karena tadi ya dia tidak bisa memproses hal yang tidak menyenangkan tersebut sehingga dia memberikan reaksi atau respon yang tidak sesuai atau bahkan berlebihan gitu. Nah itu sih biasanya kalau untuk traumanya itu sendiri. Nah sebenarnya kayak apa sih penyebabnya? Nah penyebabnya ini sebenarnya kan banyak ya, tadi mungkin Mbak Kori udah jelaskan, bisa dari lingkungan keluarga atau bahkan di luar itu gitu kan, kayak misalnya bencana alam, kemudian bullying, atau bahkan mungkin kalau dari lingkungan keluarga seperti pola asuh yang kurang tepat gitu kan, misalnya mungkin orang tua yang otoriter ya kan, yang mungkin suka memberikan hukuman fisik atau mungkin membentak segala macam gitu, betul. Nah gitu, ini juga bisa kalau misalnya kaitannya dengan pola asuh, itu biasanya ketika anak ini mendapatkan respon yang tidak tepat dari orang tuanya terhadap kebutuhan mereka gitu. Jadi kadang-kadang orang tua suka nggak peka terhadap kebutuhan anak sehingga memberikan respon yang kurang tepat atau bahkan berlebihan gitu. Jadi anak akan merasa nggak nyaman, akan merasa insecure gitu. Dan kalau misalnya dia balik lagi, dia tidak bisa memproses hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, itu nanti kedepannya mereka juga tidak bisa memberikan respon yang sesuai juga ke lingkungan sosial. Jadi seperti ya umpan baliknya gitu ya. Jadi memberikan responnya ya sama seperti apa yang dia dapatkan. Iya betul. Jadi mungkin jadi kayak ya dia melihat dunia itu kayak nggak safe aja. Jadi mungkin jadi gampang suzon. Jadi mungkin lebih mudah tersinggung atau mudah ke-trigger misalnya seperti itu gitu. Jadi itu sih, dan untuk kalau kita ngomongin dampaknya itu tuh bisa banyak banget gitu ya, itu juga banyak banget secara dalam diri kita nih, secara kayak fisiologis gitu, yang utama banget tuh berdampak secara neurologis gitu di kayak, karena ketika kita mengalami trauma itu tuh ada reaksi-reaksi di kayak mungkin kayak ada respon-respon kayak yang mempengaruhi kayak hormon stres gitu kan, kemudian juga neurotransmitter yang ada di otak kita itu kan juga kerjanya juga jadi nggak optimal gitu ketika kita tidak bisa memproses peristiwa tersebut gitu kan, dan itu pada akhirnya nanti dapat menyebabkan fungsi beberapa area di otak juga nggak optimal gitu. Nah itu juga tadi, terus kayak reaksi fisiologis gitu, misalnya kan kayak kalau misalnya kita dibentak gitu kan, mungkin kayak jadi deg-degan, terus jadi keringet dingin. Nah itu kalau kita ada trauma sama itu di masa kecil misalnya, dan kita nggak healing, kita nggak berproses sama peristiwa itu, bisa nih kayak nanti pas udah gedenya kita punya atasan, kita punya bos yang kalau mau bicaranya nadanya tinggi sedikit, dia langsung yang gemeteran, deg-degan, keringet dingin gitu, karena dia teringat sama peristiwa di masa lalu itu gitu, dimana dia dibentak dan
dia mengalami reaksi fisiologis seperti itu gitu kan. Dan juga tidak menutup kemungkinan juga gitu akan ada isu atau masalah kesehatan mental di kemudian hari atau ketika dia dewasa gitu. Dan juga ada misalnya masalah-masalah yang berkaitan dengan keinsecureannya dia gitu. Itu makanya perlu sih untuk kalau misalnya seseorang mengalami trauma nih, perlu untuk dia menyadari itu dan kemudian berproses atau healing dari trauma tersebut gitu. Oke, wah ternyata pengantarnya gitu ya teman-teman. Jadi trauma itu ya bisa disebabkan karena banyak faktor gitu ya. Selain itu Mbak Yam, sebenarnya kita pun udah buka sesi tanya jawab nih sama teman-teman semua, baik di Instagram maupun di TikTok gitu ya. Juga teman-teman dari Jendela Sekolah kalau mau tanya boleh loh ya. Gitu. Aku mau bacain satu pertanyaan dulu yang udah masuk, boleh ya Mbak Yang ya? Ini dari Mas Budi. Bagaimana cara mengatasi rasa trauma setelah dibully? Mendengar suara orang membuli, halusinasi, sudah sembuh tapi rasa takut bertemu dengan orang itu masih ada. Takut tidak diterima, takut dibilang jelek, sampai kepala pusing sekali. Tips agar kuat mendengar apa kata orang, tidak gampang sakit hati, dan kepikiran agar depresinya tidak kambuh lagi. Oh jadi Mas Budi dari Jakarta Barat, dia ini sering dibully sama teman-temannya gitu. Terus dia merasa akhirnya ada suara halusinasi bahwa takut ketemu orang, takut dibilang jelek, sampai kepala itu sakit banget. Nah itu gimana sih Mbak? Nah kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya sudah memunculkan reaksi seperti halusinasi atau reaksi-reaksi tadi ya fisiologis itu, dan itu udah sangat mengganggu, kalau saya sih akan menyarankan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu, karena mungkin akan butuh intervensi yang lebih serius untuk menangani hal-hal tersebut. Nah tapi kalau untuk istilahnya kayak saran praktisnya, setidaknya untuk bisa merasa lebih tenang gitu ya, kalau saya sih biasanya akan menyarankan kayak ya udah kita coba untuk terima dulu nih apa yang kita rasain ketika kita mengingat peristiwa kita dibully gitu misalnya ya. Oke, itu rasanya nggak enak, rasanya nggak nyaman banget lah ya kalau dibully. Iya, makanya kayak kita akui emosi kita yang kita rasakan pada saat itu. Misalnya saya marah, saya kesel, saya sedih gitu kan, dan kita rasain kok kayaknya kalau ingat itu rasanya dada tuh sesek, kepala pusing, itu nggak apa-apa, itu kita rasain aja gitu. Justru jangan kita lawan gitu, kita rasain tapi sambil kita coba untuk misalnya kayak relaksasi juga gitu, kita rasain. Jadi yang kalau saya sih bilangnya kayak mungkin perlu untuk mindful juga ya, untuk fokus sama apa yang kita rasain. Jadi sambil relaksasi misalnya, oke, kita rasain benar-benar yang tadinya mungkin dada kita sesak, terus pas kita coba relaksasi, kita rasain udara yang masuk ke paru-paru, dan kita rasain ketika kita hembuskan nafas, oh saya merasa lebih lega gitu. Mungkin kita bisa lakuin itu sambil berbaring atau sambil ngapain aja, pokoknya yang bisa bikin kita nyaman gitu. Sebenarnya itu kayak saran praktisnya gitu kan, untuk setidaknya bisa lebih tenang ketika mengingat peristiwa itu gitu. Karena sebenarnya ketika kita tenang, maka reaksi fisiologis tadi itu juga bisa menurun gitu. Jadi kayak mind and body connection gitu kan gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa berpikiran dengan lebih tenang, kita bisa berpikir dengan lebih jernih, reaksi di tubuh juga harusnya bisa lebih baik. Kadang kan biasanya kalau misalnya ada orang yang ngebully, terus kita kan ngerasa sebel, marah kayak gitu. Tadi kan jadi kayak pengen balas tapi nggak berani gitu ya. Jadi yang ada kan dirasa-rasa sendiri, malah akhirnya stres sendiri gitu ya Mbak ya. Berarti kalau untuk kasus yang lebih jauh, sarannya ya berarti memang harus konseling dengan psikolog. Sudah sangat mengganggu dan itu udah kayak membahayakan mungkin ya. Nah itu mungkin butuh untuk intervensi dan di dalam lagi gitu. Tapi kalau untuk kayak sehari-hari yang ya setidaknya bisa bikin lebih tenang, mungkin bisa coba untuk validasi emosi sendiri dulu, kemudian coba untuk self calming ya. Ya apapun sih, boleh relaksasi, boleh apapun itu. Kalau saya sih pribadi biasanya relaksasi gitu ya, inhale, exhale gitu sih. Nah ini teman-teman Jendela Sekolah kali ini ya, anak-anak SMA kan ya, biasanya sering banget bercanda sama teman-temannya, ngebully temannya. Kalau dari kalian sendiri gimana sih pandangannya kira-kira? Ya kalau misalnya dari aku ya, kalau misalnya
kayak suka ngebully, itu kan pasti dia juga kayak tertekan, terus kayak mau ngebalas cuman aduh nanti gue malah makin dibully kalau nggak balas. Berarti di sini korban bully atau yang membuli? Iya. Iya. Waduh. Enggak. Pandangan Rizka aja gitu. Kalau ada yang dibully, mungkin dia kayak mau ngebalas cuman takut malah makin dibully kalau dibales gitu. Kalau Pita sendiri, misalnya tahu nggak sih biasanya teman-teman tuh suka yang jadi bahan ejek-ejekan, terus yang bully-bully yang kayak gitu kan kayak gimana sih ini di antara kalian nih? Karena kayak zamannya beda nggak sih? Beda ya soalnya. Kalau kamu gimana nih kira-kira? Sekarang bukan ngebully kayaknya, senggol dong gitu. Saling senggol gitu. Aku tuh SMP emang dibully satu angkatan. Oh gitu? Kenapa? Cuma karena tuh kayak apa ya, temen aku dikit dan aku jelek tuh. Jeleknya begini ya. Iya ya. Itu contohnya gimana di sekolah? Iya, aku Mungkin bingung. pas SMP tuh aku agak beda, terus teman aku juga yang sering dibully juga, jadi gampang banget kayak ya udah gitu. Dia nih yang satu orang ini nih kalau udah ngomong jauhin sini, udah satu angkatan ikut. jauhin. Iya. Oh. Ya udah kayak kalau kayak gitu aku kadang Itu satu orang itu kepala sekolah apa gimana? Jadi ngikutin satu angkatan. Kayak urut ya. yang megang apa sih siswa di situ gitu kayak jagoannya sekolah gitu. Yang populernya gitu Populer. ya. Populer. Kadang kalau kayak gitu pengen nangis ke mama. Cuma bingung juga mau gimana, kata mama, kamu lanjutin sekolah aja dulu gitu. Terus yang dihadapin gimana tuh kalau Pita Kalau aku responnya? ya diem doang. Sampai lulus sekolah tiba-tiba orangnya nyapa lagi, Pita apa kabar? Karena aku kan udah jauh beda sama yang Oh karena SMP. suka kali, jadi biar nggak ada yang deketin. Oh cewek. Cewek cowok sih, Oh. cowok. Oke. Ya udah, balasnya santai aja sih. Tapi masih kebayang-bayang nggak sih sebenarnya? Masih. Jadi ada Kayak- trauma, takut ketemu orang, takut nggak diterima lagi kayak gitu. Dia omongin depan muka sih itu lebih Oh. kayak, bingung juga nanggepinnya kalau dia omongin depan muka kan gimana ya, mana sendirian kalau lagi mau ke kamar mandi ntar gini gitu, terus si Pita tuh gini ya. Udah kena banget itu ke hati. Oke. Sebenarnya kalau kayak gitu ya, mungkin tambahan juga nih ya dari aku. Mungkin kayak kita perlu untuk tahu sih bahwa kita nggak bisa kontrol apapun di luar kita ya kan. Benar. Kita nggak bisa kontrol teman-teman kita yang membuli kita gitu kan. Nah, tapi kita bisa nih ngontrol diri kita bisa ngontrol perasaan kita bisa ngontrol pikiran kita gitu. Dan itu mungkin pada akhirnya bisa bantu kita untuk melihat dari sudut pandang lain. Pernah nggak sih berpikir bahwa jangan-jangan yang ngebully ini dia juga punya masalah? Mungkin dia dulu juga pernah dibully atau dia mungkin dibully Ngelampiasin sama jadi ya. orang tuanya misalnya. Jadi dia mungkin jadinya bereaksi seperti itu. Ya kan, tadi balik lagi ketika Iya. seseorang punya trauma kan ada kemungkinan nanti dia juga akan memberikan respon yang Respon tidak yang- tepat ketika sudah berada di lingkungan sosial gitu Iya kan. iya. Oh Salah jadi satunya termasuknya dengan mungkin dia jadinya membuli orang lain gitu. Iya, iya, Mungkin iya. jadi mungkin yang tadinya kita sebel, kesel gitu. Kalau kita mencoba untuk melihat sudut pandang itu kan mungkin kita jadi bisa, oh kasihan lah, jangan-jangan lo juga sebenarnya korban, tapi lo nggak tahu gimana harus gimana. jadi ngelampiasinnya ke Ngelampiasin. iya lingkungan luar ya. Iya. Tapi emang sering ya kayak gitu ya biasanya kalau di keluarga kalem gitu kan apa Iya. tapi di luar ternyata Lampiasannya di luar, kayak gitu gitu-gitu ya. Gitu. Ini- Tapi perlu sih untuk kalau misalnya kayak apa tadi ya kasusnya Mbak Dita gitu ya. Mbak Dita sorry, mungkin kayak tetap perlu kok kita tetap harus punya apa ya istilahnya batasan. Kita perlu untuk kita boleh ngomong, sorry ya tapi gue nggak suka loh kalau lo memperlakukan gue seperti ini. Gue nggak nyaman loh kalau lo kayak gitu sama gue. Misalnya kayak lo belagu gitu ya terserah, pokoknya gue nggak suka kalau lo kayak gitu. Gitu. Dan kalau misalnya balik lagi kalau misalnya masih seperti itu, kita yang harus kontrol diri kita. Dan untuk rilis hal-hal yang gak enak itu mungkin tadi bisa coba yang tadi kita akuin aja apa yang kita rasain, ini emang gak enak rasanya, bikin aku segala macam. Terus kayak coba buat fokus sama apa yang kita rasain, kayak sambil relaksasi, bener-bener rasain yang tadinya sesek, mungkin oke, sekarang lebih lega, lebih relax. Sambil mungkin kita bisa berpikir bahwa ya itu tadi ya, mencoba untuk melihat sudut pandang yang lain. Oh jangan-jangan dia juga dulu korban atau seperti apa gitu. Iya, iya. Pengendalian itu ya ada di diri kita Benar, sendiri gitu benar. ya, Kita kayak yang apa harus ya. cari kebahagiaan buat diri Iya. kita sendiri gitu. Jangan sampai hal-hal dari luar diri kita gitu ya, orang lain itu mempengaruhi kebahagiaan kita. Kebahagiaan. Iya.
Sasa sendiri mungkin ada Iya pertanyaan? sih, pengen nanya. Jadi Kayaknya apa? dari tadi udah nahan deh kayaknya yang mau Enggak sih. Ya ini ya kan sebetulnya nanti bermanfaat juga kan buat apa Mbak Kori kan nanti yang mau punya anak 2 gitu. Jadi aku pengen nanya nih soal tadi nih apa pola didik apa anak yang nggak tepat gitu kan. Kadang kan pola didik yang nggak tepat itu ternyata kan datang dari keluarga juga gitu ya, apa yang tekanan segala macam tadi aku dengar. Nah itu apa sih trauma yang apakah kata-kata atau sentuhan atau gimana? Kadang kan kita sebagai orang tua muda juga suka lost control juga kan, kalau apakah boleh tuh kayak misalkan kita ngebentak gitu atau ya kadang kan refleks ya kayak gitu-gitu kan kita kalau marah apa kan ya nggak bisa langsung wah ayo tahan, kadang langsung lepas aja gitu. Apalagi kalau yang hal-hal yang sensitif atau yang membahayakan tuh. Kalau aku sih biasanya sampai dia nyakitin adiknya atau kakaknya, aku pasti ngebentak. Itu perlu nggak tuh kira-kira kalau untuk ngebentak kayak gitu? Kalau menurut Mas Tosa perlu nggak? Iya itu dia. Aku bilang kan tadi nggak tepat ya Iya, mungkin iya. ya. Nah aku mikirnya nggak tepat atau gimana. Tapi mungkin karena aku juga trauma sama keluargaku gitu kan, ada yang pernah kasar juga sama aku gitu. Nah aku pikir apa iya harus saudara tuh kasar gitu, main tangan atau gimana kayak gitu. Nah aku makanya ketika jadi orang tua itu nggak pengen ada sentuhan gitu atau kekerasan lah untuk menyelesaikan masalah kayak gitu-gitu. Apalagi kalau sampai pakai barang apa-apa. Nah itu kayak refleks aja gitu. Jadi Ngerti sih. terus yang aku lakuin ketika itu udah kejadian, ya aku nggak malu untuk minta maaf juga ke anak gitu. Terus aku kasih tahu kenapa ayah marah kayak gini-gini tuh pasti gitu. Itu gimana tuh kira-kira tuh Mbak? Sebenarnya gini, kalau masalah boleh apa enggak, bener apa enggak, kita semua pasti udah tahu jawabannya ya. Tapi kalau saya pribadi, kita balik lagi, kita manusia nggak ada yang sempurna. Mungkin hampir semua orang tua pernah marah, pernah keceplosan gitu. Walaupun ya saya jujur aja, walaupun saya psikolog juga saya pernah kelepasan gitu kan. Nah, tapi itu kita perlu untuk menyadari juga poin bagusnya dari Mas Tosa tadi kan. Mas Tosa tahu itu salah dan menyesali hal tersebut dan minta maaf ke anak gitu kan. Itu yang harus dilakukan justru. Jadi ketika kita udah terlanjur memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan ke anak, kita bisa kembali buat reconnect lagi ke anak. Jadi kalau saya pribadi tuh kayak ada formula yang kayak 1:5 mungkin kalau pernah dengar ya. Jadi kayak satu hal negatif yang kita berikan bisa kita ganti dengan 5 hal positif. Kayak tadi mungkin kayak minta maaf, terus kita peluk, kita cium, maaf ya tadi mama marah, harusnya tadi nggak ngebentak kamu, maaf tadi kurang sabar gitu. Terus kita ajak main atau misalnya kita ajak baca buku, pokoknya hal-hal yang menyenangkan gitu. Itu kita ganti dengan 5 hal positif itu untuk bisa membangun koneksinya lagi. Karena gini tadi ya, mungkin yang aku sebutin di awal, ketika terjadi peristiwa yang nggak menyenangkan dan itu tidak terproses, itu kan ada ngaruhnya kan ke otak ya. Di otak tuh kok kayak trauma tuh jadi kayak agak-agak chaos gitu kan. Nah, kabar baiknya si otak ini tuh sifatnya neuroplastisin, jadi masih bisa kita bentuk-bentuk lagi. Nah, ngebentuknya itu dengan rekoneksi tadi itu gitu. Kita bantu untuk bangun koneksi lagi sama anak gitu. Kita ganti dengan pengalaman-pengalaman yang positif bersama kita gitu, dan kita dia kasih sayang tulus dan segala macam gitu sih. Jadi emang harus nimpalin perbuatan negatif kita yang udah marah-marah apa gitu. Terus satu lagi, Ri. Iya boleh silakan. Nggak boleh. Agak banyak nih. Karena gini, di sini momen Ogut tuh belajar gitu. Jadi masih jadi anak tapi udah jadi orang tua. Iya. Nah, itu kan belajar yang gimana kita apa ya ngebedain gitu kan. Terus sama ngebandingin. Kalau aku tuh jadi suka begitu ngebedain ketika berhadapan sama orang tua sendiri, terus ngebandingin sama ketika aku jadi orang tua gitu. Nah, ini yang agak sulit sih terus terang gitu. Jadi dulu kan memang aku kan tuh apa ya, walaupun nggak semua militer seperti itu ya, cuman pola didik
keluarga aku kan memang agak keras gitu kan, walaupun harmonis lah alhamdulillah. Nah itu kan mikir gini loh, kalau mungkin yang lain juga ngerasain kali ya, wah zaman dulu mah didikannya keras kayak gini-gini, apa sama orang tua, terus anak-anaknya akhirnya pada jadi gitu kan, main tangan atau apa biasa aja. Nah cuman di situ aku kayak ada trauma gitu kan, yang jadi akhirnya refleks juga kadang kan kalau misalkan ngebentak apa. Nah padahal satu sisi kita juga nggak pengen kayak gitu gitu. Nah apa ya, kayak pengen ngelupain nggak bakal bisa lah namanya, apalagi kalau udah sampai ada sentuhan atau sikap yang langsung gitu kan, kita kan nggak pengen dendam gitu, nggak pengen marah, cuman kan ngebekas gitu kayak kertas aja kan, betul. dilecekin gitu ya, mau dibagusin kayak apa kan pasti akan ada kayak gitu. Nah itu gimana sih cara menyikapi yang baiknya gitu ketika kita lagi berproses jadi orang tua? Apakah perlu kita ngebandingin gitu, maksudnya wah dulu dikasarin tapi kita jadi nih, dikerasin tapi kita jadi. Nah apakah hal itu tepat atau enggak gitu kan, kalau misalkan kita lakuin ke anak? Kalau anak-anak sekarang kan kayaknya Beda lah. nggak, apakah beda, apakah Ngangguknya kenceng banget kayaknya. Sebagai anak zaman sekarang ya. jadi agak dilema gitu, misalkan kita mau kasarin cuman mikirnya ntar anaknya gimana atau seperti apa, tapi kalau mikir lagi kita dulu aja dikasarin jadi gitu, maksudnya nggak lenjay, nggak, mentalnya tuh jadi gitu. Nah itu dua hal yang jadi dilema gitu kan. Kira-kira gimana tuh Mbak kalau ini menyikapinya? Ini PR buat orang tua ya, tapi bagusnya Mas Tosa kan tadi menyadari nih bahwa ada luka masa lalu. Nah itu kita harus proses dulu tuh Mas, tadi ya kita harus healing dulu gitu. Coba untuk melihat dari sudut pandang yang lain, gimana caranya supaya kita bisa berdamai dengan si inner child kita yang terluka ini gitu kan. Nah sebenarnya mungkin kita, ya aku sharing sedikit ya, kayak mungkin hampir sama ya. Kalau aku kan emang dari keluarga militer yang militer dan sama. Oh anak orang militer. ya ginilah hasilnya. Tentara tuh harus hitam, Ri. Iya, cinta lagi. Dia gitu kan. Suram memang kita masa depan. Enggak lah. Bajunya aja sama orangnya gitu. Suram memang masa lalu kita gitu. Nah dulu memang ada masa-masanya kayak ada rasa marah gitu. Kenapa sih katanya sayang, tapi kok gue dibentak-bentak dulu? Katanya sayang, tapi kok gue dapat hukuman fisik misalnya seperti itu. Ada rasa marah, ada rasa kecewa juga di situ. Tapi kayak kita mikirnya tuh kita orang tua, kita harus sayang apa segala macam gitu kan. Nah tapi kayak aku coba buat balik lagi, kayak mencoba buat lihat dari sudut pandang yang lain, berusaha untuk cari tahu kenapa orang tuaku seperti itu. Dan kalau aku pikir-pikir, ya itu balik lagi, jangan-jangan dulunya mereka mendapat pola yang sama, mendapat didikan yang sama, dan aku lama kayak jadi kasihan gitu. Aku mikirnya wah mereka tuh sebenarnya lebih kasihan loh dari aku gitu kan, dengan kondisi zaman dulu yang pastinya susah kan, zaman setelah kemerdekaan gitu, dengan kondisi yang susah, dapat pola asuh yang seperti itu, dan nggak tahu bagaimana caranya berproses. Aku beruntung banget nih, pas banget masuk psikologi, yang aku tahu ilmunya, aku tahu bagaimana caranya berproses walaupun harus terseok-seok misalnya berdarah-darah gitu kan. Nah tapi setidaknya ya itu sih, kita jadi malah bisa berempati gitu. Nah itu kita perlu healing dulu antara mungkin Mas Tosa dengan luka-luka Mas Tosa masa lalu itu gitu. Dan kalau kita mau berpikir, tapi zaman dulu dikerasin, buktinya gue jadi kok. Iya jadi secara yang kita lihat, tapi tetap ada yang kurang kan gitu, ada yang nggak enak yang kita bawa gitu kan. Nah ini yang nggak enak ini gimana caranya supaya bisa kita kurangi, bisa kita bikin lebih nyaman gitu. Kalau masalah berhasil atau enggak gitu, mungkin iya gitu. Aku pribadi mikirnya, ya aku dulu kalau nggak dikerasin juga kayaknya nggak mungkin nih bisa sampai sekarang gitu, bisa kayak sekarang. Tapi aku pikir-pikir lagi, ya mungkin kalau misalnya mendapatkan apa ya istilahnya respon yang lebih sesuai lagi, bisa jadi lebih lagi nih potensiku gitu kan, kemampuanku mungkin
bisa lebih dari yang sekarang gitu. Mungkin saat ini bisa lebih tapi terhambat nih sama masalah-masalah yang belum selesai di masa lalu gitu. Mungkin jadinya akhirnya sempat ada masa dimana aku jadi nggak pedean gitu, ngerasa minder, ngerasa nggak pinter gitu. Nah mungkin kalau misalnya aku bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik karena memang sesuai dari orang tua, aku bisa lebih melejit lagi gitu. Mungkin itu yang bisa kita tanamkan ketika kita menghadapi menghadapi anak kita gitu. Karena sebenarnya ya itu ya, perkembangan teknologi, informasi yang semakin mudah seperti sekarang ini kan, jadi bisa kita bagikan ke orang yang lebih banyak juga kan ya, informasi-informasi kayak gini. Terkadang ya orang tua dengan apa ya, stigma yang dulu tuh, ya anak kalau nggak digituin nanti malah bandel, anak kalau nggak digituin nanti nggak mau sekolah, pasti kan yang kayak Sudut gitu ya. pandangnya kan lebih Sudut luas pandangnya ya. kayak gitu kan ya. Padahal sebenarnya maksud mereka baik, tapi terkadang nyampenya ke kita sendiri tuh kan ya nggak sebaik itu juga ya. Pasti kan ada perasaan, gitu banget sih, kok marah-marah mulu sih. Nah itu kan udah Pasti ada perasaan yang kayak nyaman. gitu ya. Sampai akhirnya kita tumbuh dewasa, dan akhirnya kita ada di kondisi yang kita pun jadi orang tua gitu. Akhirnya kita merasakan apa yang orang tua kita rasakan kan gitu. Oh iya juga ya, ternyata dulu orang tua kita kayak gini tuh tujuannya untuk ini gitu. Akhirnya kan baru mulai ngertinya justru pas kita punya anak gitu ya, terus kita mendidik anak kita gitu. Tapi aku ngerasa dengan situasi yang kayak sekarang, informasi yang semakin pesat, justru malah lebih mudah banyak orang tua mengakses informasi edukasi kayak gini gitu, bahwa untuk bisa menjadi tegas, untuk bisa membuat anak itu disiplin, ya bukan dengan cuma marah-marah atau bentak, tapi ya tadi itu kan ada, ternyata ilmunya ada 1 plus 5. Dengan 1 tindakan yang kayak gitu, ternyata kita harus membalas dengan 5 tindakan yang positif yang bisa membangun energi ataupun citra anak yang lebih baik gitu ya. Jadi dia merasa terus ini nggak sih Mbak, kayak harus dijelaskan nggak sih? Karena kan orang tua kan zaman dulu ya marah aja tanpa ada penjelasan. Saya tuh marah karena ini, kayaknya enggak ya. Dulu kan mungkin egonya kan ya untuk mereka marah, melampiasin marah aja gitu. Tapi kan dengan informasi ini justru kita harus bisa lebih teredukasi nih para orang tua tentunya ya, bahwa marahnya itu karena alasan apa gitu. Anak harus mulai diajak diskusi, terus kemudian dipeluk, disayang, dicium, kayak gitu ya. Jadi anak pun tumbuh, oh dia ngerti nih, oh ibu saya marah, ibu saya nggak suka, atau ayah saya nggak suka tuh karena hal-hal ini gitu nggak sih Mbak ya. Jadi kan ya harapannya bisa lebih baik dari kita yang sekarang gitu ya. Gitu adik-adik remaja gitu ya. Kita kayak ngomongnya sama anak remaja karena trouble-nya nih banyaknya nih ya, di mungkin anak-anak kan remaja secara nggak ya. sadar juga mungkin ada ya dari Mbak Vita sama Mbak Rizka gitu kan, yang kalau diingat-ingat ya, aku dulu waktu itu aku diomelin, aku nggak suka sih, aku nggak enak rasanya, nggak nyaman gitu kan, tanpa kan mungkin menyadari bahwa mungkin sebenarnya ada sisi positif yang ingin disampaikan sama orang tua gitu kan. Nah mungkin di situ bisa bantu juga nih Mbak Rizka sama Mbak Vita untuk melihat dari sudut pandang lain, dari sudut pandang orang tua gitu misalnya gitu. Jadi bisa lebih bukan membenarkan ya, tapi lebih bisa berempati sama mereka gitu. Tapi tetap kalau misalnya kalau bisa komunikasi sama orang tua tuh tetap terjalin. Jadi kita perlu kok untuk ngomong, mah kalau masalahnya cuma karena ini, tolong kasih tahu aku dengan cara seperti ini. Aku nggak nyaman kalau mama ngasih taunya dengan nana gitu. Pak, aku nggak suka loh Pak diginiin gitu. Tapi mungkin kalau misalnya kondisinya udah sama-sama reda, sama-sama enak, lagi nonton TV bareng misalnya, Pak inget nggak kemarin Papa marahin aku pas waktu aku gini, aku nggak nyaman kalau ditegurnya dengan cara seperti itu misalnya. Kasih tahu aku, ya udah kasih tahu aja yang baik, nanti aku akan berusaha untuk berubah gitu. Ini kayak perlu banget nih ya keluarga-keluarga. Iya sih. Apa nih? Ini ada yang tanya juga nih ya. Kayak tantrumnya nangisnya malah nggak berhenti gitu ya. Sebenarnya kalau tantrum nih bahasannya beda lagi dan panjang lagi sih. Jadi kita kalau saya dulu juga mungkin kurang sabar juga nih kalau ngadepin tantrum, sampai akhirnya baca buku di situ menjelaskan tentang apa sih yang terjadi di otak anak gitu ketika misalnya anak ini sedang tantrum gitu, bahwa terutama mungkin kalau anaknya di bawah 5 tahun ya, mereka kan memang masih susah nih untuk meregulasi emosi gitu kan gitu. Jadi kalau untuk tantrum ini kita pahami dulu apa yang terjadi atau apa yang dibutuhkan oleh anak ini sebenarnya, apakah ada kebutuhan yang
belum kita penuhi, apa misalnya dia lagi lapar, apa ngantuk gitu, itu kita perlu jeli buat lihat itu dulu. Atau mungkin misalnya tantrumnya karena aku mau minta beliin mainan tapi nggak dibeliin sama mama, aku kesel karena aku nggak dibeliin mainan. Nah sebenarnya yang dibutuhin tuh apa sih? Sebenarnya yang dibutuhin tuh bukan mainannya, yang dibutuhin adalah dia punya teman main. Yang artinya kita perlu nih untuk sering-sering ngajak anak kita main gitu kan. Mungkin jadi itu kita harus jeli dulu lihat kebutuhan si anak ini, kenapa dia bisa sampai tantrum. Kita harus lihat lebih dalam penyebab kenapa sih dia tantrum gitu. Nah terus kalau misalnya udah kayak gitu nggak berhenti, oke, kita coba pertama kita harus tenang dulu, kitanya yang harus menenangkan diri kita dulu. Mungkin kita bisa ambil jarak sedikit buat relaksasi atau apapun itu yang bikin kita tenang. Terus juga mungkin perlu untuk sambil mengingat nih, kalau reaksiku seperti ini nih jangka panjangnya nanti gimana ya. Jadi biar kita nggak keceplosan juga kan. Baru kita ke anak, oke, udah 3T tuh, tunda, terima, temani. Tunda, terima, temani. Kita tunda deh tuh yang kita mau kelepasannya itu gitu. Terus kita terima perasaan dia, kita coba validasi perasaan dia. Oke, kesel ya. Kadang anak susah untuk mengekspresikan apa yang dia rasain kan gitu. Jadi dia mau sedih, kecewa, kesel, responnya ya nangis gitu. Jadi kita cari tahu dia nih kenapa, emosi yang sebenarnya nih apa gitu. Kalau misalnya kita menangkap, oh nih nangisnya nangis marah nih, kayak kamu marah ya, kamu kesel karena tadi gini. Jadi kita validasi perasaannya, kita namai emosi yang dia rasain gitu. Kalau misalnya nangisnya yang sedih gitu kan, kamu sedih ya, kamu kecewa. Nah itu kita itu kita terima dulu, ya maaf ya gitu kan, maaf ya karena gini. Ya udah, kalau misalnya dia makin nangis, kita temanin. Oke, kamu mau ditemenin nggak? Atau kalau aku biasanya nawarinnya peluk, mau bunda peluk nggak gitu kan. Kalau misalnya anak nggak mau gitu, oh ya udah di situ, tapi kita temenin tapi bener-bener dia tahu bahwa kita selalu ada buat dia. Jadi nggak yang nemenin tapi kita sambil main HP gitu, nggak yang meneglect dia juga, yang mengabaikan dia juga gitu. Tuh kita temenin di situ sampai, kalau aku biasanya bilang nanti kalau udah nggak kesel, bilang ya ke bunda gitu kan, datang ya ke bunda gitu. Itu kita temenin. Nah kenapa sih kadang-kadang anak ketika kita kayak gitu malah jadi semakin meledak emosinya? Karena sebenarnya itu pertanda baik sih, karena itu artinya dia semakin ngerasa nyaman, semakin ngerasa diterima gitu. Jadi semakin menunjukkan respon ini ya, iya gitu. Kamu kayak kamu marah ya, iya aku marah ya, kayak malah makin karena akhirnya ada orang yang ngerti nih kalau aku tuh lagi marah gitu. Kayak aku sih ngebayanginnya kita aja yang dewasa nih, kadang ketika kita lagi sedih nih ya, terus ngobrol curhat nih misalnya nih sama temen gitu kan, iya gue kesel deh, terus tiba-tiba kita nempok ini ya, udah kamu lagi kecewa banget ya sama orang tua kamu, itu kan kita malah keluar malah pengen nangis kan, malah gitu ya, nangis udah gitu. Nah itu kan karena kita merasa ada perasaan diterima di situ, yang sehingga kita bisa memventilasi emosi negatif itu malah jadi lebih baik gitu. Nah sama si anak juga seperti itu. Jadi perlu kita untuk empati dulu ke anak, cari tahu penyebabnya apa, terus kita temani, kita validasi perasaannya dengan Mbak, kan aku dapat pengalaman juga nih Mbak, masukan juga. Tapi ngaruh nggak sih kalau misalkan mungkin hal tersebut karena biasa, ini hal komunikasi ya antara orang tua sama anak gitu ya. Karena anak itu butuh apa-apa tuh langsung dihadirkan, nggak langsung dikasih gitu-gitu. Jadi nggak minta apa, kayak minta minum atau makan, dia nggak harus ngambil sendiri, terus kita ngambilin. Jadi dia untuk ngomong aja tuh nggak bisa gitu. Jadi komunikasi itu karena udah sering dikasih gitu, atau dimanjain, kolokan atau apa. Jadi dia harus orang tuanya yang ngerti kita gitu. Ngaruh nggak sih kayak gitu? Jadi kayak untuk komunikasi aja malu gitu atau nggak bisa, jadi dia nangis mulu atau gimana gitu. Ada yang bilang sih kayak gitu. Jadi mungkin karena sering dikasih sesuatu terlalu gampang gitu atau
apa-apa minta ambilin ini, pelan deket gitu, kita ngambilin kayak gitu-gitu. Jadi ketika dia emosi jadi nggak ngomong maunya apa kayak gitu-gitu. Ada yang bilang kayak gitu tuh bener nggak tuh? Harus juga ya, bisa juga ya. Gitu, karena ya sekarang ya ngapain susah ngomong, gue ngek aja gue diambilin, Iya. iya kan gitu. Jadi ya memang kita sebagai orang tua juga harus ya balik lagi kita lihat kebutuhan anak, kita lihat usianya berapa. Kalau misalnya anak usia bayi, anak usia setahun yang belum bisa jalan, Iya sih. nangis minta Iya, tolong itu. ambilin wajar. Bukan berarti kita juga Iya. yang kayak gue gak mau manjain lo, Iya. gitu. Iya lo ambil sendiri botol susu lo gitu kan. Nah mungkin, jadi kayak tapi kalau misalnya kayak kira-kira kita sudah melihat dia sudah cukup mandiri, sudah cukup bisa gitu ya untuk membantu dirinya sendiri, kita bisa meng-encourage gitu kan, mendorong, oh mau minum yaudah yuk, kayak misalnya mungkin kita masih ganden, Iya, yang iya, nganterin tuh di situ coba ambil, nyampe nggak ngambil ke meja gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang anak-anak ada kok dia Iya sih. keinginan untuk aku bisa Oh, gitu iya. ya, rasa otonomi itu Penasaran ya. otonomi itu pasti tiap anak biasanya ada, dan kita sebagai orang tua perlu untuk memfasilitasi itu. Nah itu kadang malah ya itu balik lagi ya, masalahnya sebenarnya di anak kepada orang tuanya. Orang tuanya yang nggak sabar menghadapi anak, atau orang tuanya juga yang nggak ngerti anak gitu. Kayak tadi Mbak yang bilang misalnya masalah otonomi, anak udah pengen melakukan apa-apa sendiri gitu kan. Kadang ya itu orang tuanya yang nggak siap untuk Ya, ada di fase ya. itu Iya, ya, berkembang gitu ya. Kok ada di fase di mana anak-anak aku mau sendiri, kamu sendiri, tapi kadang kita yang justru malah menahan anak gitu nggak sih Pak, kadang-kadang Kayak udah kamu nggak bisa, sini ya, gitu. Akhirnya dengan respon yang kita selalu membantu anak pun terbiasa dibantu sama orang yang lebih dewasa yang malah jadi akhirnya nggak mandiri juga ya Mbak. Nah itu PR juga buat orang tua Orang untuk tua. bisa melihat anaknya seperti apa, dan bagaimana kita juga harus belajar untuk bisa menahan diri, dan gimana caranya ya untuk tahu bahwa kita fungsinya sebagai orang tua ya membimbing gitu, bukan terus menerus melayani. Karena kalau aku sih mikirnya gini Mbak, kayak kita kan nggak tahu umur kita sampai kapan gitu. Betul, Kita betul. mau sampai kapan terus-terusan memfasilitasi anak kita gitu kan, pasti ada masanya dia harus bisa sendiri gitu. Ya memang tugas kita untuk membantu memfasilitasi itu. Mungkin nggak sih Mbak dari situasi yang waktu anak-anak kayak gitu ya, karena di saat anak mau lakukan sendiri orang tua selalu membantu gitu kan, karena merasa kayaknya belum bisa nih gitu. Tapi di saat usianya udah sesuai, mungkin seusia teman-teman di sini ya, justru malah orang tuanya yang teriak-teriak tolong bantuin nyapu gitu nggak sih, tolong bantu cuci piring gitu. Justru malah mereka yang terbiasa udah dibantu sama mama sama kakaknya mungkin nanti mah gitu. Nah kan akhirnya jadi terbiasa anak kita sebesarnya ya gitu. Justru malah bukan kesadaran mereka untuk melakukan hal itu membantu orang tua gitu, tapi karena memang terbiasa dibantu oleh orang tua melakukan hal itu gitu kan ya Mbak, yang akhirnya berdampak pada saat besar nanti. Terus sama tadi terkait tantrum, ya itu sih akhirnya ya kalau misalnya anak biasa apa-apa dikasih ya dengan dia ngek sendiri kan akhirnya lebih ini ya. Tapi terkadang di saat anaknya orang tua kan juga ngerasanya udah deh daripada berisik gitu. Atau kalau misalnya udah Handphone ngomong, ya, biasa handphone. nah itu langsung tuh. Aku sih akuin ya Mbak ya, misalnya kan lagi tempat umum nih, kan kita kan pengen nggak berisik gitu kan. Biasanya kan anak-anak kan berisik atau bikin kericuhan lah gitu kan, kayak di tempat makan gitu. Akhirnya kita biar aman, udah langsung ini nonton gitu. Tapi ya itu kebiasaan jelek aja. Jadi kayak kita lihat dulu di sini apa sih yang dibutuhkan. Iya, gitu. iya. Kalau di tempat umum dia rusuh apa segala macam, kenapa dia rusuh gitu? Oh ya mungkin dia bosan. Gimana caranya biar nggak bosan? Misalnya lagi di restoran, kita lagi nunggu makan, dia bosan gitu kan. Ya udah kita ajak main aja yang simpel-simpel. Ayo coba, kalau aku biasanya sama anakku nih, ayo sini main yang tepok tangan gitu, ditaruh tepok, ini simpel-simpel aja. Pengalihannya gitu. akhirnya hal Atau yang kayak gitu ya. Coba ikutin ya, bunda ngetok meja, tek 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 gitu. Tadi tek tek tek. Jadi biar dia nggak bosen misalnya. Jadi itu intinya kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih yang dibutuhin anak kita. Kenapa dia berperilaku seperti itu? Misalnya kenapa dia rusuh di tempat umum atau apa? Sebenarnya dia ya jadi nggak kita dikit-dikit mengandalkan atau mengeluarkan senjata kita yang berupa kotak-kotak itu ya. Kotak ajaib gitu ya. Gitu sih. Oke. Ya kalau masalah gadget itu juga ada, kalau aku pribadi ada rules-rulesnya lah yang perlu kita sepakati sama anak. Bener sih. Tapi emang lagi belajar sih, maksudnya
kadang kan kita juga bingung ya komunikasi sama anak gitu kan karena masih kecil atau gimana. Cuman kalau pas dijalanin seru juga gitu. Misalkan kayak lagi ngobrol sama anak kayak gitu-gitu. Awalnya kan sibuk sendiri gitu kan HP. Cuman kalau ajakin ngomong dengan polosnya dia gitu kan, lugunya dia diajakin ngobrol, dia ngebales gitu kan, ngobrol jadi seru juga ternyata ya. Aku ngerasain ngobrol sama anak 5 tahun, 3 tahun. Jadi ternyata memang harus ada interaksi langsung lah ya gitu kan. Entah mau ngomongin soal makanan atau dia mainan dia, walaupun kita ngomongin mainan nggak ada bentuknya, itu kan, ih kamu tahu nggak kereta yang kayak gini-gini kan kamu suka ya gitu. Dan ternyata emang bener ya Mbak, gitu harus ada interaksi dulu biar dia nggak bosen gitu kan. Atau kadang-kadang saya juga sharing saya waktu kecil kayak gimana. Oh nih dulu pernah nih jalan-jalan ke sini naik kereta sama Omi misalnya sama nenek kakeknya gitu misalnya. Terus biasanya dia nanya-nanya, oh gitu, dulu waktu bunda kecil nah jadi ada interaksinya kan gitu. Atau mungkin bisa juga dengan kita kayak flashback lagi, ingat nggak kemarin kamu cerita loh di sekolah kamu happy banget karena ada teman kamu yang ngasih kamu makanan misalnya gitu. Nah itu kita bisa mulai dari situ gitu. Iya aku senang banget, dia baik banget loh ngasih aku makanan. Oh gitu, emang gimana sih cerita awalnya kok dia bisa tiba-tiba ngasih makanan. Nah itu kita bisa dari situ. Atau kadang-kadang ngarang bebas juga boleh sih, kayak cerita tahu nggak ceritanya nih pada suatu hari ada anak namanya si ini gitu gini. Jadi pokoknya ya sebisa mungkin ada interaksi itu. Nah itu juga bisa dipakai untuk yang tadi tuh kalau misalnya kita keceplosan ngebentar kita bisa pakai yang buat memberikan menggantikan pengalaman negatif itu dengan pengalaman yang positif tadi. Tuh, berarti Iya sih. ilmunya tuh ya jangan lupa tuh 3T Iya karena bener. sama 1 plus 5. Karena kita lihat juga, aku kenapa akhirnya mutusin untuk ngobrol itu, aku ngeliatin kan, ini nonton apa sih bocah gitu kan, nonton apa. Ternyata dia juga nontonnya tuh durasi nggak lama, nonton ganti lagi. Jadi kayak bosen aja kali dia, kayak apaan sih ini gitu kan. Akhirnya ngelampiasin lewat nonton kayak gitu. Ternyata nggak mudah jadi orang tua ya. Ilmunya banyak banget, PR-nya banyak banget. Karena apa-apa yang memang kita lakukan ya akan berdampak ke anak gitu. Begitupun apa yang orang tua kita pernah berikan berdampak ke diri kita yang sekarang gitu. Tapi ya akhirnya dengan informasi yang luas ini, semua dampak-dampak yang ada kan bisa kita selesaikan ya Mbak ya dengan yang tadi tuh metodenya. Oh ternyata dari luka-luka yang sebelumnya waktu kita masih kecil bisa harus selesai sebelum kita menghadapi Benar-benar mendidik anak gitu ya. Jadi jangan sampai justru malah jadi kayak mata rantai yang nggak pernah putus. Kayak yang tadi Mbak yang bilang bisa diperlakukan bully, akhirnya dia ngebully balik. Terus nanti orang yang dibully membully lagi terus aja kayak gitu kan, lingkungannya kan jadi kayak gitu. Nah itu adalah fungsinya ada TTS teman-teman. Nah makanya perlu juga sih ini mungkin nih ya yang masih rawan ting-ting nih ya perlu banget nih nanti ketika mungkin sudah lebih dewasa dan memutuskan untuk menikah tuh perlu banget untuk mengenali diri sendiri, kayak kelemahan, kelebihan, dan kayak apa aja sih yang masih mengganjal atau nggak enak nih dari masa lalu yang kalau diingat sampai sekarang rasanya masih nggak enak. Nah itu kita perlu buat healing dulu sebelum akhirnya nanti berhadapan dengan pasangan, terutama dengan anak-anak, karena hal-hal yang nggak enak tadi, hal-hal yang belum selesai di masa lalu itu akan berpengaruh terhadap bagaimana kita berinteraksi dengan pasangan dan juga anak-anak. Yang itu kan kita akan ketemu mereka tuh setiap hari, Iya sih, jam, benar. Seumur gitu. hidup. Nah, kalau kita nggak selesai dengan masa lalu dan itu kita membuat kita jadi memberikan reaksi yang nggak tepat, kan kasihan pasangan dan anak-anak juga nantinya gitu kan. Mereka mungkin jadi pastinya nggak nyaman juga sama kita gitu sih. Perlu tuh buat healing proses dulu sebelum memutuskan untuk berkeluarga gitu. Terus mikirnya juga gini sih, aku juga sebagai enggak sih. Enggak. Malah ya SMA ya. Nanti udah dewasa. Aku juga mikirnya gini, kenapa kayaknya tuh perlu banget gitu ya interaksi sama anak dari kecil gitu kan, dari dia kecil. Karena mikir kita kan nanti bakal pisah kan sama anak gitu kan, bakal pisah ya walaupun masih belasan tahun gitu waktunya, cuman kan nggak terasa gitu, nanti tiba-tiba udah SMA aja, udah kuliah aja, udah menikah. Nah itu
itu yang aku lagi pikirin, anaknya masih kecil gitu kan, cuman Lintar Udah kalau mikirin nanti gimana, iya gitu. mikirnya tuh udah jauh banget gitu ya ternyata ya. Mikirnya tuh udah nanti kalau udah nikah udah pisah atau gimana kita nggak bakal ketemu lagi gitu. Itu yang jadi aku mikir pengen ngelakuin yang terbaik lah gitu buat anak. Terus ya walaupun tetap refleksnya kadang kan suka marah atau apa, tapi ya balik lagi gitu, nanti suatu saat pasti kan anak punya kehidupan sendiri. Dan apakah kita jadi cerita baik atau jadi cerita buruk buat Benar. keluarga Iya. barunya atau Nanti ketika mereka sudah punya kehidupan sendiri, Betul. jangan sampai komunikasi atau hubungannya jadi kayak sekedar nanya kabar, nanya iya. maksudnya Basa-basi. Iya Iya. betul, Bener, jadi bener, kayak bener. ala kadarnya doang gitu. Jadi kayak bener. perlu untuk menjaga gimana sih kita tetap punya hubungan hangat, gimana kita banyak memberikan pengalaman positif yang akan diingat sama anak kita, yang mungkin nantinya akan dia ceritakan ke anaknya lagi. Iya, iya. Gitu. Nah, itu kan tadi kita kita bicara dari sudut pandang di mana orang tua harus bisa hadir full gitu ya ke anak gitu, bahwa ya di saat anak sedih ya orang tua ada, di saat anak marah orang tua ada gitu. Tapi ini ada juga pertanyaan titipan dari sobat TTS. Gimana Banyak nih nih titipannya banyak kayaknya. titipan nih saya pertanyaannya nih. Pakai just tip nggak? Ada just tip kayaknya. Oke, gimana kalau ya situasinya justru dari keluarga yang broken home gitu. Jadi memang kan keluarga yang gak utuh kan pasti menimbulkan rasa trauma sendiri ke anak ya gitu. Yang kayak tadi mungkin dia marah atau biasanya pengennya didengar tapi ternyata mungkin orang tuanya juga gak utuh. Nah itu juga sih Mbak, perasaan anak-anak yang emang dari keluarga yang bercerai itu gimana ya gitu. Dan itu bisa menimbulkan trauma ataupun dampak nggak sih di nanti masa yang akan datang untuk si anak itu sendiri saat berkeluarga? Kalau itu tergantung dari bagaimana interaksi orang tuanya setelah bercerai misalnya mungkin, dan bagaimana orang tua ini bisa menyampaikan ke anak gitu. Kalau misalnya mungkin traumanya nggak akan anak-anak yang misalnya kayak orang tuanya masih bisa menyampaikan dengan baik ke anak gitu, misalnya kayak iya ini mama sama papa udah nggak bareng-bareng lagi ya gitu, tapi masih bisa komunikasi dengan baik kok, cuma beda rumah aja misalnya seperti itu. Nah itu mungkin traumanya nggak sedalam dengan orang tua yang berpisahnya dengan cara yang tidak baik gitu. Nah itu ya mungkin tadi sih balik lagi gitu, mungkin kalau misalnya si anak ini udah mengalami hal-hal yang sampai benar-benar mengganggu, mungkin perlu nih untuk ada intervensi lanjutan gitu. Tapi perlu juga mungkin bagi si anak ini untuk balik lagi mencoba untuk melihat sudut pandang yang lain lagi, kayak kenapa ya kok sampai nggak bisa orang tua saya ini nggak bisa tetap berhubungan baik walaupun mungkin sudah berpisah gitu. Sebenarnya apa sih yang terjadi, kenapa orang tua saya sampai seperti itu, kenapa mereka berpisah, kenapa perilaku ayah saya seperti ini, kenapa perilaku ibu saya seperti ini gitu. Itu kita coba buat pahami itu dulu, karena kan pastinya kayak gini, kita mencoba untuk memahami bahwa mungkin itu juga hal yang nggak mudah buat orang Mereka tua, ya? nggak buat orang tuanya Orang sendiri yang tuanya. berpisah gitu. Oke. Ketika sudah berpisah itu kan perpisahan itu kan suatu hal yang menyakitkan. Iya. Dia harus healing dirinya sendiri dulu juga kan. Sementara dia juga harus berhadapan sama anaknya. Itu kan juga suatu hal yang berat. Nah itu kita juga mungkin bisa untuk melihat sudut pandang itu juga. Oh ini kayaknya berat juga nih buat mamaku nih kayaknya untuk menghadapi ini semua. Ini juga berat sepertinya buat papaku menghadapi ini. Jadi kita juga coba untuk berempati juga nih sama mereka gitu. Dan ya untuk orang tua yang berpisah sendiri ya ini juga PR juga buat mereka gitu, untuk bagaimana sih caranya supaya perpisahan yang mereka lakukan atau mereka jalani ini tidak memberikan trauma tersendiri gitu buat anak mereka gitu sih. Kadang kan ya itu ya mungkin untuk anak yang lebih dewasa gitu, untuk anak yang mungkin udah SMA gitu kan udah lebih paham ya, tapi kan untuk anak-anak yang masih kecil gitu ya untuk bisa menghadapi perpisahan itu kan pasti nggak mudah gitu ya kayaknya. Berarti sebenarnya ya balik lagi sih, ya nggak ada yang lebih ibaratnya lebih besar perannya ya selain orang tua gitu ya. Jadi memang harus orang tua yang memberikan penjelasan ke anak gitu. Dan ini ya koneksi sih tetap, walaupun berpisah usahakan kayak koneksi sama anak tuh tetap harus ada dari ibu ke anak maupun dari ayah ke anak gitu. Walaupun mungkin misalnya jarang ketemu, tapi kan sekarang kan udah bisa video call dan segala macam kan.
Gitu. Kalau untuk orang tua sendiri yang mungkin ayah gitu ya tadi itu balik lagi kekerasan fisik, secara verbal ke anak, pasti kan anak sendiri kan jadi kayak ngerasa gak mau gitu ya untuk komunikasi sama ayah gitu, ya itu gimana tuh Mbak? Ya susah sih Kayak gitu sih ya. kalau misalnya Susah ya situasinya. misalnya masih berada dalam satu lingkungan, misalnya kayak masih satu rumah dan masih terus mendapat perlakuan itu, ya mau nggak mau ya orang tuanya juga harus diintervensi. Ya gimana kalau kita mencoba untuk mengintervensi diri kita sementara dari luar terus memberikan Tekanan kayak gitu ya. tekanan gitu, memberikan luka apalagi kekerasan fisik, ya dari orang tuanya sendiri juga harus apa ya, harus ada pemahaman bahwa hal itu tidak benar, hal itu menyakiti orang yang dia sayang dan dia harus berubah gitu. Nah, sedangkan kalau dari si anaknya sendiri ya itu tadi gitu, kita nggak bisa kontrol hal-hal di luar dari kita yang bisa kontrol diri kita sendiri gitu. Kita coba buat ngeliat dari sudut pandang yang lain, kita coba untuk calming diri kita sendiri, mungkin tadi ya relaksasi segala macem. Tapi tetap sih perlu untuk ada komunikasi yang baik juga gitu tadi ya, kayak mungkin kita bisa untuk coba ngomong dari hati ke hati, sebenarnya papa tuh maunya aku kayak gimana, kalau misalnya maunya aku kayak gitu emang perlu ya harus sampai mukul aku nggak nyaman kalau dipukul, aku nggak suka, aku sakit loh kalau dipukul. Nah itu kita juga perlu berani buat ngomong seperti itu ke orang tua gitu sih. Tuh, berarti kan sebenarnya kehadiran psikolog ini sangat diperlukan Mbak Mia itu ya. Tapi terkadang banyak keluarga ataupun banyak ya orang tua yang merasa udahlah ini mah masalah kehidupan yang sepele, yang remeh gitu. Tapi sebenarnya para orang tua juga harus tahu bahwa apa yang mereka lakukan tuh juga berdampak ke si anak gitu, terutama untuk perkembangan mentalnya gitu ya, juga untuk perkembangan dia nanti ke depan di saat dia sendiri akhirnya berumah tangga dan punya keluarga gitu ya. Pasti kan apa yang dia terapkan ya hasil dari belajar dia di keluarganya gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi jangan malu untuk datang ke psikolog, karena sebenarnya ya itu ya yang masih terus kita gaungkan lah untuk para praktisi psikologi ini adalah membuat masyarakat tuh ya juga nggak usah enggan, nggak usah malu, karena kalau datang ke psikolog tuh pasti stigmanya langsung ya, wah ada apa ini, ada masalah gitu gitu. Padahal sebenarnya untuk hal-hal yang seperti ini pun kalau memang dibutuhkan bantuan dari praktisi psikolog, ya memang sudah saatnya datang gitu ya, butuh intervensi lanjutan gitu. Jadi jangan pernah malu untuk bisa menceritakan kondisi mental kita ataupun keluarga yang ada di sekitar kita gitu. Jadi datang ke Triata Sentosa. Tetap iklan ujungnya. Promosi doi. Promosi ya gitu. Ya setidaknya konsultasi sama orang yang tepat. Ya, gitu oke, kan. boleh Karena, juga kayak gitu. Karena profesional. Karena kan gini ya Mbak, karena terkadang kan orang mau cerita itu ada dua, ada yang butuh solusi, ada yang enggak. Hanya yang didengar gitu. Tapi kan didengar juga buat apa? Kadang kalau misalkan ada lukanya atau butuh, ternyata butuh gitu, dia kan nggak tahu gitu kan. Iya. Ternyata butuh solusi gitu. Nah makanya ya memang bener sih harus cerita sama orang yang tepat gitu kan, biar tahu oh ternyata kamu tuh harus kayak gini ya tuh. Ya kita dengerin tetap gitu ya. Cuman kan kalau misalkan dia ternyata ada trauma atau ada tindak lanjutnya, ya kita langsung kasih tahu juga gitu kan. Biar enggak. Kadang kan kalau sama temen malah jadi dipanas-panasin, malah dikomporin, malah nggak bisa objektif. iya. Masih mending digituin, malah ceritain ke orang lain lagi. Pengalaman ya Mas? Kayaknya Curhat pribadi. kayak gitu. Nah itu yang harus cerita ke orang yang tepat sih setidaknya kan. Oke. Nah, kalau tadi kan kita bahas orang tua yang emang bisa ekspresif ke anak gitu, melampiaskan segala emosinya ke anak. Ini ada juga pertanyaan yang gimana caranya untuk menyembunyikan perasaan tidak nyaman yang dia rasakan supaya tidak kelihatan sama anak gitu. Justru malah mungkin orang tua ini ada masalah tapi dia nggak pengen meledak supaya anaknya tuh ya udah nggak ikutan merasakan stresnya orang tua. Nah itu gimana sih Mbak? Boleh nggak sih kayak gitu? Sebenarnya kalau misalnya dari orang tuanya sendiri menyadari ada suatu hal yang dia nggak enak gitu, atau ketika dia lagi mengalami perasaan yang nggak enak, mungkin bisa coba untuk berjeda dulu nih, ambil jarak dulu dari anak gitu ya, untuk bisa memahami apa yang dia rasain tadi ya, memvalidasi apa yang dia rasakan, validasi perasaannya sendiri gitu. Tapi bukan berarti, tapi kalau misalnya
anak ini bisa menangkap ada sesuatu, ya nggak apa-apa, jangan kita tutup-tutupi, berusaha kita tutup-tutupi juga. Kalau misalnya kita berusaha untuk menutup-nutupi itu mengesankan bahwa emosi negatif itu tidak boleh kita rasakan, gitu. Padahal kan itu sebuah hal yang wajar, itu yang menjadikan kita sebagai manusia, ya kan? Kita bukan malaikat yang nggak bisa nangis, nggak bisa sedih, nggak bisa marah, gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya kita lagi nangis terus anak kita ngeliat, mama kenapa, gitu. Ya udah, iya mama lagi sedih. Kita sebut apa yang kita rasakan, gitu. Biar anak juga belajar gitu bahwa untuk mengalami hal-hal atau emosi-emosi negatif itu nggak apa-apa, dan itu justru perlu untuk Melampiaskan gitu ya. melampiaskan, diekspresikan gitu, supaya bisa terventilasi dengan baik emosi negatif tersebut, gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita khawatir hal tersebut menimbulkan respon yang tidak sesuai ke anak, misalnya kita malah jadi takut marah-marah ke anak atau apa, kita berjeda dulu, kita tenangin diri kita dulu, ya self calming dulu, gitu. Nanti kalau misalnya kita udah merasa lebih ready, baru kita balik lagi ke anak. Kalau misalnya kadang kalau buat anak yang lebih kecil kan susah ya, misalnya kita mau apa gitu ya, kita kasih tahu aja gitu, oke, bentar ya, mama mau ke kamar dulu 5 menit aja, kamu tunggu dulu ya di sini. Ya udah nggak apa-apa, kita kasih tahu aja ke anak, mama butuh waktu dulu nih di kamar 5 menit aja, nanti kalau itu ntar mama kesini lagi. Aku pernah ada momen kayak gitu. Yang namanya anak kecil kan maunya nemploknya sama emaknya terus, ya kan, kayak makin ditinggal tuh makin nangis. Oke, akhirnya aku nggak bisa yang kayak ke kamar dulu apa segala macam. Akhirnya aku suruh anak aku berdiri setidaknya 1 meter waktu itu. Aku udah dalam kondisi lagi nggak oke banget gitu ya. Oke, kamu tunggu dulu di situ ya, tunggu di situ. Nanti kalau misalnya bunda udah enakan, kamu baru boleh kesini. Nanti bunda kasih tahu. Ya udah, jadi anak aku ngeliatin aku. Jadi yang penting dia ngeliat aku gitu. Karena kalau aku masuk kamar terus tutup pintu, makin kejer nangisnya, makin denger dia kejer nangis, aku makin gitu kan. Meletus lah itu ya. Beruat lagi. Nah, jadi kayak ya udah, yang penting kan kalau buat dia kan yang penting dia lihat aku kan. Nanti kamu berdiri di situ, pokoknya jangan deket-deket supaya kita nggak keceplosan. Supaya kita nggak refleks tadi kalau kata Mas Tosa. Oke, berdiri di situ, oke. Udah tuh aku kayak yang bener-bener cuma diem aja sambil tarik nafas gitu. Iya, benar, sambil ngatur nafas, terus kayak udah enakan, dia juga nangisnya udah berhenti, kayak sini baru. Maaf ya tadi bunda lagi bunda kesel banget soalnya gini. Walaupun sebenarnya kadang ada perasaan masih kesel yang nyisa gitu ya, tapi kan nggak bisa terus kayak gitu ya, harus aduh udah deh. Jadi ternyata perlu ya untuk ngungkapin apa perasaan atau komunikasi tadi. Tapi bener loh Mbak, aku juga pernah ngerasain kecewa, maksudnya ada informasi atau kondisi lah gitu yang ditutup-tutupin sama aku gitu kan dari orang tua, padahal aku pun udah tahu gitu, cuman jadi kecewa, kenapa sih harus ditutupin gitu kan aku juga keluarga gitu, maksudnya ya bukan anak kecil juga gitu kan, pengennya diajak ngobrol atau diskusi lah gitu kan, itu kan juga ngaruh ya kayak gitu. Jadi itulah komunikasi keluarga itu kan perlu ya. Mungkin kalau misalnya kayak Mas Tosa malah jadi sebel nih, kenapa sih harus ditutup-tutupin? Nah, balik lagi, kita coba buat lihat sudut pandang yang lain. Oh, mungkin maksud orang tuaku nggak pengen supaya aku terbebani dengan perasaan ini. Orang tuaku pengennya ya aku tidak ikut merasakan gitu. Walaupun sebenarnya memang lebih baik kalau ketika kita mengetahui hal tersebut, ya udah nggak apa-apa, kita jelasin aja ke anak. Iya, maaf ya, kemarin emang rasanya tuh lagi nggak enak banget, lagi ada masalah yang ngeganggu banget gitu. Jadi ya memang hubungan kita sebagai makhluk sosial ini gak akan pernah putus ya. Iya. Kita berhubungan sama si A, nanti si A gimana, si B gimana, ya balik lagi tuh. Pokoknya filternya semua di diri kita deh. Udah deh, kita positive thinking ke orang, kita yang nenangin diri, kita yang berusaha untuk gak berpikiran gimana-gimana ke mereka. Karena semakin kita kayak gitu kan semakin kita yang terbebani gitu ya Mbak ya. terus ada temen bingung juga, bingung, orang tuanya nanya gini, kenapa sih papa gitu ya, kalau sama anaknya teman papa tuh deket gitu kan, ngobrol-ngobrol, tapi sama anak sendiri tuh nggak deket gitu. Itu kira-kira salah siapa ya antara orang tua sama anaknya juga bingung kan, maksudnya. Terus gue harus kayak gimana gitu sama orang tua gue gitu, orang tua gue sendiri aja
ngomong kayak gitu, aku kan juga bingung nyikapinnya gimana tuh Itu kira-kira. yang ngomong Mana ya berarti? Orang tua, temennya, Temennya. tapi yang bersikap kayak gitu orang tuanya Orang tua. dia gitu. Dia tuh orang tuanya nanya gitu kan ke anaknya ngomong. Nah, anaknya tuh cerita ke aku gitu. Nah, orang tuanya ngomong ke anaknya itu, kenapa sih papa kalau sama anaknya temen gitu bisa deket apa gitu sama itu sama kamu kok kayaknya susah gitu ya. Kamu keluar-keluar. Nah, itu kira-kira salah siapa? Anaknya kan ditanya kayak gitu ya, kayak merasa orang tua itu kayak merasa gagal ngedidik gitu ke orang tua sendiri. Itu kena gimana tuh kira-kira Mbak? ya sebenarnya sih mungkin ada sih momen-momen aku sama anak pertamaku aku udah Iya, sedikit cerita. cerita ya. Ya mungkin ya itu PR orang tuanya gitu kan, orang tuanya perlu sadar dulu kenapa bisa seperti itu gitu. Nah, kalau aku pribadi setelah aku pikir-pikir kayak aku nih susah nih buat ngebonding sama anak pertamaku karena kayaknya kalau aku lihat ternyata si anak pertamaku inilah yang paling banyak men-trigger aku, yang paling sering mengorek-ngorek luka masa laluku gitu. Jadi balik lagi, oke, dia yang paling sering nih kayaknya ngulik-ngulik luka masa lalu aku gitu. Jadi kayak intinya kan masalahnya di aku, jadi aku tetap harus healing dulu sama luka masa lalu aku, jadi supaya aku tidak mudah tertrigger sama perilaku dia. Itu satu. Dan yang kedua kan kalau aku mikirnya kadang kan aku juga sama anak orang baik, sama anak sendiri galak gitu Nah, kan. itu dia. Iya. Soalnya kan sekarang anak orang masa mau kita Masa kita galakin marahin gitu ya kan? Jadi kita juga rupanya ngamuk sama kita gitu kan. Dan kita kan istilahnya kalau sama anak sendiri kan mungkin kan karena kita ngerasain 24 jam sama dia ya kan, ngurusin dia apa segala macam, yang istilahnya mungkin kita tahu borok-boroknya dia Iya. gitu kan. Tapi tetap sih maksudnya kalau aku pribadi walaupun seperti itu, yang namanya orang tua itu ya tetap sayangnya ya pasti ke anaknya. Iya, pasti. Gitu. Karena kan kalau kayak aku kalau sama anak orang bisa deket ya kan, taunya kalau sama anak orang mainnya doang, Betul. nggak ngerasain susah-susahnya. Benar, Jadi benar. ngerasanya kalau sama anak orang ya happy-happynya aja. Iya, benar. Gitu. Berarti harus sama-sama introspeksi diri itu lah ya. Iya, benar. ada anaknya itu tadi katanya. Tapi emang sering kejadian juga gitu loh Mbak. Mungkin karena masalah komunikasi antara orang tua ke anak, apalagi seorang ayah gitu ya. Seorang ayah, teman-temanku tuh banyak yang di luar yang kayak tadi persoalan awal tuh dia kalem gitu di rumah gitu kan. Apa kayaknya tuh santun banget lah, laki-laki kan santun banget di rumah, nggak bertingkah. Tapi ketika di luar tuh kayak apa ya, harimau lepas dari kandang lah gitu. Iya, kayak gitu-gitu. Biayaan apa segala macem. Nah, itu komunikasi kan. Iya benar. Ya, berarti kan dia mungkin ngerasa nggak senyaman itu ketika berada di rumah. Karena kan ada juga anak yang justru sebaliknya. Di luar, di sekolah, nice banget, nurut sama guru apa segala macam. Di Pas sampai rumah, rumah. Nah, Oh, iya. Akhirnya ada suaranya. Oh bener ya? Berarti kayak bener dari hati banget ya. kejadian bener ya? Tapi kan bagus loh sebenarnya, itu kan berarti di rumah bisa memberikan rasa nyaman kan buat kamu, yang kamu jadinya bisa melepaskan apapun. Kalau Perasaan orangnya yang meledak-ledak gitu kalau di rumah, cuma kalau apa di area sekolah tuh kalau aku marah aku langsung kayak ya udah diem dulu aja. Terus sampai rumah langsung dikeluarin tuh apaan sih nih yang tadi nih. Nah, jadi kayak keluar kan, yang kayak this is the real me gitu kan. Ketika sampai rumah, yang artinya rumah itu adalah suatu tempat yang bisa bikin kamu nyaman gitu. Ada orang-orang di rumah itu yang bikin kamu jadi diri kamu sendiri, yang akan menerima kamu apapun keadaan kamu gitu. Ya nggak? Enggak juga. Terus kira-kira terlambat nggak sih Mbak kalau misalkan anaknya udah besar gitu kan? Itu udah bisa dibilang budaya lah mungkin ya, komunikasi dari udah agak lama. Nah itu kira-kira terlambat nggak ketika udah orang tuanya udah tua juga, terus anaknya sudah besar, udah dewasa gitu, udah punya pola pikir, untuk merubah itu terlambat nggak budayanya itu? Ya kalau dari dua-duanya ada kesadaran untuk berubah sih nggak ada kata terlambat. Kalau Nggak ada ya, harus terbuka dua-duanya lah ya. Ada di komunikasi yang lebih baik ya Iya, antara iya. orang tua dengan anak. Terus ada juga nih Mbak yang tanya, saat kecil saya sudah ditinggal oleh ibu saya meninggal, dan dia tinggal papa karena papa punya keluarga baru. Sejak saat itu saya jadi trauma akan hal kehilangan dengan orang terdekat saya. Lalu bagaimana caranya agar trauma kehilangan tersebut bisa sembuh? Oke.
Ini balik lagi sih, PR-nya di orang tua ya. Karena sebenarnya gini, ketika seseorang anak itu mengalami trauma, sebenarnya yang pertama yang dibutuhkan itu adalah rasa aman dulu. Karena ketika orang udah trauma, dia akan merasa nggak aman, dia nggak aman sama lingkungan, yaitu tadi yang dia bisa jadi suzon segala macam, merasa takut kehilangan. Itu kan perasaan-perasaan yang insecure sebenarnya kan. Padahal yang ditakutkan itu belum tentu terjadi, ya kan. Jadi harus ada orang yang bikin dia ngerasa aman dulu. Gitu. Oke, misalnya kayak mungkin ditinggal ibunya, harus ada yang bisa nge-backup itu bahwa ya ini rasanya pasti nggak enak, gitu kan. Yang namanya ditinggal itu pasti sedih lah ya, sedih, kehilangan, atau bahkan mungkin ada perasaan depres di situ kan, depresi segala macam gitu tuh pasti rasanya nggak enak. Tapi kamu masih punya, misalnya salah satu orang tuanya masih ada, kamu masih punya papa, papa akan ada di sini buat nemenin kamu, gitu kan. Atau misalnya mungkin ada keluarga baru, ya ini PR buat ibu sambung atau ayah sambungnya untuk bisa memberikan rasa aman dan nyaman itu ke anak ini, gitu. Dan ketika anak ini sudah merasa aman, ya diharapkan dia sudah tidak terlalu mencemaskan hal tersebut gitu, karena mungkin sudah bisa lebih menerima gitu bahwa ya namanya takdir kan, kita nggak bisa memilih gitu kan. Seperti itu sih. Dan ya itu intinya balik lagi sih, harus ada rasa aman dan koneksi yang baik gitu. Jadi ya memang semua kuncinya komunikasi ya Mbak ya, Dan koneksi ya itu hubungan antara orang tua dan karena anak itu yang bikin anak rasa nyaman itu secure base-nya. Jadi kayak pondasi awalnya itu ya rasa aman itu. Nah, berkaitan dengan itu saya juga punya pertanyaan nih Mbak. Bagaimana caranya mengatasi anak yang misalnya dari kecil mengalami pelecehan seksual dari pihak keluarga, tetapi anak ini tidak berani untuk bicara kepada orang tuanya dan terbawa sampai dewasa. Nah, kalau tadi kan balik lagi nih, di saat dia ada kondisi yang kayak gitu, ya orang tuanya nih harus memberikan rasa aman ke anak. Nah, kalau untuk ini jangankan untuk mendapatkan rasa aman, untuk dia bisa speak up aja tuh rasanya tuh nggak berani. Nah, kalau yang kayak gitu gini. Kalau ini agak berat ya, karena ini kan kasusnya pelecehan seksual. Jadi sebenarnya dari dalam diri orang ini dulu gitu, harus ada keberanian untuk mengungkapkan hal itu gitu, untuk rasa nggak nyaman tersebut gitu kan. Walaupun mungkin sama orang tua gitu, sama orang tua sendiri, karena yang namanya orang tua tuh pasti kok ada keinginan untuk melindungi anaknya gitu. Jadi jangan takut gitu untuk mengatakan hal tersebut. Dan ya itu balik lagi, kalau misalnya udah benar-benar sampai mengganggu banget, apalagi kalau menurutku kan ini kasusnya pelecehan seksual agak berat. Ini butuh nih untuk ada intervensi lanjutan, butuh untuk ada pemeriksaan atau ya itu ya cari bantuan profesional gitu. Itu sih. Dan ya balik lagi harus ada keberanian, mungkin bisa untuk cerita ke orang tua, dan PR-nya orang tua di situ adalah harus bisa ngasih rasa aman buat anaknya. Jadi anak ini akan ngerasa oke, aku nggak sendirian, ada loh yang akan melindungi aku. Takutnya kan ya, karena ini kan tadi kita dari keluarga kan, bahkan yang melakukan itu adalah keluarganya gitu kan, ya itu yang ditakutkan tuh ya gimana tuh. Nah sekarang balik lagi deh untuk teman-teman yang memang juga mengalami hal serupa, ya untuk hal-hal yang kayak gitu bukan sesuatu yang tabu atau yang harus ditutup-tutupi, justru itu harus mendapat intervensi lebih gitu kan ya. Gimana sih untuk mengobati perasaan itu, bagaimana untuk akhirnya bisa diterima di lingkungan gitu dengan kondisi yang memang sudah pernah terjadi. Nah kayak gitu, jadi jangan pernah takut untuk bisa konsultasi ataupun menghubungi psikolog gitu. Ya itu sih yang soalnya kita gaungkan penting ya. Itu ya, karena ya penting, karena itu akan kalau kita nggak proses, kita nggak healing, itu benar-benar akan terbawa seumur hidup bahkan. Dan ya akan mempengaruhi kehidupan kita nanti ketika kita berkeluarga, punya pasangan dan benar. Gitu. Nanti next time bikin ini aja temanya, perlu nggak kita komunikasi soal batasan seksual atau atau sentuhan kayak gitu-gitu kan, karena kan anak juga butuh edukasi ya Mbak ya, maksudnya seumur berapa nih boleh sentuh di mana, kayak gimana. Untuk next selanjutnya tema kali kayak gitu ya. Ini anaknya tapi udah dewasa kan ya? Udah dewasa. Itu jadi masalahnya udah berlalu, tapi masa iya anak 5 tahun gitu. Gak pernah berani mengungkapkan gitu. Iya, Iya kan, udah dewasa ya kayaknya.
Enggak, maksudnya kasus pelecehannya ini dialami waktu dia udah Waktu dewasa. anak-anak. Oh, waktu Waktu anak-anak. Tapi Oke. dia nggak pernah mau speak up. Oke, katanya. oke. Ya Hmm. itu perlu sih untuk PR juga ya orang tua untuk kita mengedukasi gitu kan. Ya mungkin benar tadi kan kadang ada orang tua yang masih tabu. Kayak sesimpel ini aja deh, mungkin masih dilakukan beberapa orang tua ya. Kayak penamaan area Sensitif, ya. sensitif. Nah, itu aja kan kadang-kadang ada yang masih pakai nama hewan. Hmm. Ya kan? Iya, iya, iya. Iya. Bahkan ini aku sharing ya, kayak anakku aja nih udah aku ajarin untuk menyebutkan, mohon maaf nih, kayak penis atau itu kan anakku mau buang air kecil gitu di rumah orang tuaku nih, lagi di rumah orang tuaku mau buang air kecil, terus dia bilang terus tiba-tiba dia menyebutkan kata penis. Nah itu aja tuh langsung diintervensi sama mamaku, kok ngomongnya begitu gitu kan. Gitu ya. Nah aku langsung aku bilangnya apa lah yang lain lah. Ya aku langsung membackup anakku gitu. Ya itu kan memang namanya itu, ya tapi kan gini-gini. Loh itu nama ilmiah loh gitu. Itu nama ilmiah, ya nggak apa-apa emang namanya itu. Masa mau kita ganti yang lain gitu. Nanti kan anak jadi salah persepsi. Gitu. Jadi memang ya itu kita harus kasih tahu juga. Gitu kan. Bisa dia menjadi tema berikutnya ya. Lebih ngeri lagi kalau Nyambung ya, ngomongnya gitu. bukan nama ilmiah ya. Ini kan ilmiah bagus kan, maksudnya emang edukasinya begitu ya Mbak ya. Pertama kita perlu untuk ini sih, ajarin anak kita untuk bikin pertahanan gitu. Kalau kamu diledekin atau ada yang dorong kamu, pukul, kamu harus berani bilang aku nggak nyaman, aku nggak suka digituin, aku nggak nyaman digituin. Kalau dia tetap ngelakuin itu, kamu tinggal aja. Atau kalau syukur-syukur ada orang dewasa di situ, kamu bilang sama orang dewasa di situ. Kadang-kadang pernah juga anakku kayak dijambak gitu ya. Aku bilang, terus dia ngadu kan, tadi rambut aku dijambak gitu. Kamu kalau kayak gitu, sebelum ngadu ke bunda, kamu ngomong dulu sama orang tuanya dia. Jadi biar orang tuanya yang ngasih tahu anaknya gitu. Jadi biar misalnya mamanya X, tadi nih si X narik rambut aku, kamu bilang aja sama mamanya, nanti biar mamanya yang menegur dia. Baru nanti kamu kasih tahu bunda gitu. Oh berarti salah gue Ri. Jadi gimana selama ini? Kalau Gio kalau ada yang Suruh balas jambak ya? iya. Pukul aja. Tapi kalau cewek jangan. Nah, kalau itu sebenarnya maksudnya baik ya, biar anaknya bisa Berani bisa juga bela ya. diri. Tapi kan sebenarnya secara nggak sadar kan kita jadi ngajarin bahwa ya mukul itu boleh, iya kan, ngebales itu boleh gitu. Oh iya, berarti salah tuh, nggak boleh. Maaf ya Gio. Kecuali kalau anaknya di bawahan kan. Kecuali kalau misalnya mungkin udah benar-benar kayak membahayakan banget ya. Kalau udah kayak gitu emang udah harus Iya, iya, ada iya. intervensi dari Orang orang tua. tua gitu. Kita harus turun tangan. Ya jangan takut sih untuk negor, maaf ya, itu nggak boleh ya karena Iya, itu iya. menyakiti gitu. Gak apa-apa, kita boleh kok memberikan batasan dengan orang lain kalau misalnya itu emang udah sangat mengganggu kita atau anak kita. Ya kita berhak. Kan kadang ada orang tua yang mungkin belum teredukasi malah ikutan berantem ya. Jadi antara Iya, ibu-ibu jadi sama ibu-ibu biasanya Iya, iya. sama ibu-ibunya yang berantem. Gimana dari anaknya lebih enak lagi. Iya. Ibunya belum main ya masih Seru banget ini. gitu masih sebel Anaknya gitu. udah main lagi, Mainnya jambak-jambak. Gitu, makanya edukasi kayak gini penting banget nih. Gimana kalau kita bikin ini sering-sering, setuju nggak teman-teman ya? Setuju dong ya harusnya ya, karena sangat mengedukasi. Nah sebelum ditutup nih dari teman-teman jendela sekolah, barangkali ada mau pertanyaan terkait trauma ke Mbak Yayang sekali lagi? Atau Dari sosmed masih Dari ada sosmed TikTok, ada lagi? warga TikTok, Instagram. Udah? Gimana? Kayaknya kalau Ah, ini boleh. kan orang tua yang suka silent treatment gitu. Nah, gimana tuh Mbak kira-kira? Nah, coba dilihat lagi dulu. Orang kan tua apa digituin pasangan? juga nggak tuh? Sama nenek-nenek lampu gitu. Ghosting. Dan kalau misalnya kayak orang tua yang suka silent treatment, kayak pasti kan mungkin nanti ada nih masa-masanya udah cair ya. Nah mungkin di situ bisa masuk pelan-pelan kayak, "Mah, Pak, kemarin kenapa sih ngediemin aku?" gitu kan misalnya. Karena kamu gini-gini, ya udah aku tuh lebih suka kalau ditegur baik-baik gitu. Aku nggak nyaman kalau di silent treatment gini karena aku merasa nggak dianggap misalnya. Aku merasa nggak dianggap, aku merasa aku tuh nggak penting di rumah ini misalnya gitu ya. Kita ungkapin aja apa yang bikin kita nggak enak gitu. Aku nyamannya kalau aku salah, aku ditegur gitu. Aku ditegur baik-baik gitu.
aku lebih nyaman kayak gitu. Nah itu kita ngomongnya ya, sambil pas udah cair ya, sambil santai tadi ya, misalnya sambil nonton TV atau misalnya sambil makan ya, dengan bahasa yang nyamannya di dalam keluarga lah, kayak gimana gitu kan. Nah itu sih perlu untuk kita utarain, kita komunikasiin sama orang tua kita gitu. Nah itu ya, mungkin dari hal-hal yang kayak gitu, yang tadi juga ada yang nanya sih sebenarnya gimana sih ya supaya nggak canggung di rumah sama orang tua, ya itu karena mungkin nggak terbiasa ngobrol dan nggak terbiasa cerita sama orang tua ya gitu. Tapi sebenarnya mulai sekarang nggak apa-apa kok, untuk apa-apa selalu kita terbuka ke orang tua, begitupun kita minta juga orang tua untuk bisa terbuka perasaannya ke kita gitu. Jadi supaya bisa sama-sama saling memahami ya, apalagi untuk anak-anak yang udah seusia ini kan harusnya juga bisa memahami perasaan orang tua ya. Dan kalau disuruh jangan perlu diteriak-teriakin dulu gitu ya. Kayak tadi kita bilang ya, sebenarnya kan hal-hal yang kayak gitu gimana caranya lah kalian membangun hubungan dengan orang tua di rumah. Kalau kalian ngerasa orang tuanya marahin, sebenarnya maksudnya bukan itu, tapi mungkin kitanya yang kurang perhatian ke orang tua. Yang kayak gitu nggak sih ya Mbak ya? Iya, bisa gitu. Jadi ya itu deh teman-teman, seru kan ya? Seru ya. Oke, kayaknya aku rasa cukup dulu nih, udah Ya habis Oh, waktunya. gitu. Habis waktunya. Sedih. Nah, karena memang temanya menarik, kita juga berharapnya mudah-mudahan ke depan akan ada tema-tema yang menarik juga. Dan kita harap juga baik teman-teman nih yang lebih interaktif untuk bisa tanya-tanya juga ke kita. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau tanya, nanti setiap kita mau diskusi kayak gini, kita akan share di Instagram kita, juga di media sosialnya Triantama ataupun Tinta Indonesia. Jadi teman-teman bisa DM ataupun kirim pertanyaan, komen-komen di bawah, atau mau komen-komen ke talent-talent yang ada di sini semua. Itu juga boleh banget. Jadi semua pertanyaan pokoknya kita tampung dan akan kita diskusikan bersama Mbak Yayang. Atau kasih masukan tema ya. Oh boleh. Kasih Boleh masukan juga. tema yang sering fenomena apa di luar kan, yang kira-kira menarik gitu ya. Boleh banget gitu. Ya udah, kayaknya kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih Mbak Yayang sudah Sama-sama. hadir Terima kasih Mbak Yayang. di program TTS, Ogutosa, Mas teman-teman Tosan, talent, jendela sekolah. Terima kasih gitu. Terima kasih juga untuk semua yang sudah hadir dan nonton acara TTS hari ini. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika memang ada perkataan ataupun ucapan dari kita semua yang menyinggung perasaan teman-teman. Semoga bisa diambil semua poin-poin yang baiknya, semua ilmu-ilmu yang positifnya gitu. Jadi untuk salah-salahnya kami mohon maaf ya. Sampai jumpa di program berikutnya dengan tema yang lebih menarik. Dah, sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.